Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Di sini saya mau menyampaikan kesaksian-kesaksian di lapangan yang telah berhasil di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Mengapa saya selalu menggembor-gemborkan atau memberitahu kepada Anda? Karena saya mulai bujang dulu, ya, skill saya yaitu di samping saya guru swasta, yaitu saya selalu memberikan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Karena manusia itu dari bujangnya itu sudah ada skill, ya, sudah ada detik-detik skillnya, detik-detik bakatnya apa, yaitu sudah diukir dari bujang. Makanya kalau kita pindah dari skill kita, itu pasti belajar dari nol. Makanya supaya kita semakin kerja produktif, kita harus menggeluti apa yang kita bisa. Mulai dari mudanya kita apa. Ada orang yang skillnya bos, saya punya teman yang skillnya bos, dia mau pindah nggak jadi bos. Itu ternyata dia belajar dari nol. Kemudian saya bilang, Pak, kalau Anda ingin berhasil, itu harus membidangi skill Anda dari bujang itu sehingga ada bos, ya. Karena dia itu bos bangkrut, ya, sehingga dia mau pindah ke skill yang lain. Akhirnya dia kan harus belajar dari nol, malah nggak akan berhasil, ya, karena waktunya sudah hampir habis. Maka dari itu saya tawari tetap jadi bos, tapi harus punya dewan penasehat atau direktur atau manajer atau asisten, harus punya itu. Karena skillnya bos, akhirnya dia semangat, ya, sabar. Lah bagaimana kok dia bisa semangat? Karena saya tunjukkan penyebabnya orang gagal itu karena apa. Itu yang dimaksud berhasil. Kita harus tahu berhasil itu maksudnya kita tinggal membidangi apa. Kalau saya itu membidangi di bidang menyelesaikan masalah, berarti keberhasilan saya ya di bidang menyelesaikan masalah, ya. Kalau orang itu bidangnya bos, ya berhasil di bidang bos, ya. Begitu. Jadi yang enak itu kita berhasil di bidang kita. Karena apa? Nggak mungkin kita itu membidangi dari berbagai bidang, nggak mungkin. Berarti kita berhasil di berbagai bidang, nggak mungkin. Caranya bagaimana? Kita supaya berhasil di bidang kita masing-masing, sehingga kita bisa membuat peluang pekerjaan yang seluas-luasnya. Tapi kalau kita
ingin membidangi beberapa bidang kan nggak mungkin karena satu bidang itu saja digeluti mulai muda sampai seterusnya. Jadi nggak mungkin kita akan membidangi semua bidang. Akhirnya bagaimana? Kita hanya belajar terus ya, tapi eh, hasilnya nggak maksimal ya, karena kita hanya mempelajari bidang ini bidang itu saja. Kalau kita fokus pada bidang kita itu lebih enak ya. Contohnya saya membidangi bidang menyelesaikan masalah ya, itu alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikan masalah tingkat bawah. Setelah itu lulus tingkat yang lebih atas kan enak. Setelah itu ya kita tawarkan kepada bos ya, ada bos-bos yang menawari bos-bos. Kalau bos-bos yang sudah berhasil nah, itu kita tawari. Bos-bos yang gagal kita tawari ya. Akhirnya dia akan mau begitu. Akhirnya mereka mau karena bos itu belum tentu, apalagi bos bangkrut ya. Bos yang bangkrut itu pasti ada kesalahan teknis ya. Dan kesalahannya di mana? Karena dia nggak tahu mencari direktur atau manajer atau asisten yang betul-betul apa itu standar. Itu kadang-kadang bos itu nggak tahu. Nah, itu perlu dibantu oleh seorang direktur atau manajer atau asisten, dibantu oleh mereka itu. Akhirnya bos itu akhirnya saya bantu. Berhubung saya biasa menyelesaikan masalah, saya bantu. Saya carikan permasalahannya, setelah itu saya carikan solusi, setelah itu tinggal action. Nah, itu akhirnya bosnya semangat kan begitu. Nah, bagaimana caranya? Tinggal Anda itu membidangi apa ya. Kalau Anda itu membidangi bos ya, Anda fokus ke bos saja. Kalau ternyata Anda sebagai bos itu ada masalah ya, Anda menghubungi orang yang biasa menyelesaikan masalah, atau menghubungi saya contohnya begitu. Kalau Anda itu seorang asisten ya, Anda nggak berhasil, penyebabnya apa gitu. Kalau Anda seorang direktur nggak berhasil, penyebabnya apa. Kalau Anda seorang manajer, kalau Anda seorang apa, itu harus cari penyebabnya ya. Kalau Anda terkendala di dalam kesehatan jasmani rohani, nah itu cari penyebabnya apa. Contohnya saya kan dari bidang memberikan kesehatan jasmani rohani dan menyelesaikan masalah, yaitu kuncinya ya, kita cari sebabnya. Kalau kita ingin berhasil, sebab yang nggak berhasil itu apa, setelah itu kita cari solusinya. Setelah itu kita carikan atau apa itu, setelah itu kita carikan solusinya ya. Nah, setelah itu action. Nah, itu contohnya saya sendiri menyelesaikan masalah kan di bidang apapun kan gagal berhasil. Nah, itu biasanya masalah itu nggak memahami. Apapun yang terjadi itu nggak memahami. Seharusnya bagaimana? Kita menghadapi apapun yang terjadi, itu kita harus kesempatan untuk belajar. Nah, begitu. Jangan sampai dianggap itu suatu malapetaka sehingga kita putus asa. Itu jelas gagal. Jelas gagal kalau kita putus asa.
Jadi apapun yang terjadi, baik pada diri kita, atau anak kita, atau teman kita, atau saudara kita, atau negara kita, atau desa kita, apapun yang terjadi, jangan sampai menjadi suatu alasan kita untuk menuju berhasil. Kalau itu semua menjadi alasan, ya, apa gara-gara ada sikir, ada segala macam, itu menjadikan suatu alasan, akhirnya kita putus asa, itu jelas gagal. Nah, bagaimana supaya alasan-alasan itu gak menjadikan kegagalan pada kita? Bagaimana? Satu, kita jangan putus asa. Kita nggak boleh putus asa, ya. Sebab kalau kita putus asa itu sudah gagal, ya. Tapi kalau kita nggak putus asa, apapun hambatannya, apapun rintangannya, apapun yang kita hadapi, itu gak akan bisa menggagalkan tujuan kita. Yang penting kita mengetahui maksud Tuhan Yang Maha Esa. Kita memahami maksud Tuhan Yang Maha Esa. Dunia ini diciptakan oleh Allah itu bagaimana, kita harus memahami. Terus kalau ada kendala-kendala apapun, kita harus memahami. Makanya syaratnya kita harus tidak boleh putus asa, ya, untuk mencapai suatu tujuan hidup yang bahagia. Nah, supaya prakteknya gak putus asa itu bagaimana? Contohnya, kalau kita mengalami kendala, itu ibaratnya kita mau jalan, kemudian ada duri. Ya, kita boleh mundur selangkah untuk menghindari duri, tapi jangan mundur terus. Putus asa mundur terus, jangan, itu nanti gagal. Nah, bagaimana caranya? Kita mundur selangkah dari duri itu, cari celah yang enggak ada durinya, yang menjadikan suatu solusi, kemudian maju. Ya, kita menghadapi suatu tujuan apapun saja, itu sesuaikan dengan bakat-bakat kita yang sudah kita tekuni dari muda. Itu bakat kita apa, kan gitu. Kalau bakat kita bos, biasanya ya kita bos saja. Kalau bakat kita atau manajer, kecuali kalau Anda nanti sesuai dengan bakat tersebut ingin ditingkatkan, nggak apa-apa. Umpamanya Anda asisten ingin meningkat jadi manajer, silahkan. Ingin meningkat jadi direktur, silahkan. Ingin meningkat jadi bos, silahkan. Tapi harus melalui proses yang paling bawah, supaya Anda nggak terganggu kesehatannya. Kalau Anda belajar dari level yang langsung tinggi, Anda nggak kuat, ya, akhirnya terganggu kesehatan Anda, ya, akhirnya nggak bisa berhasil. Karena apa? Tujuan-tujuan itu harus ditunjang dengan kesehatan jasmani rohani. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan, silahkan Anda bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang biasa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti saya ini kan sudah biasa menyelesaikan masalah mulai bawah sampai atas. Saya belajarnya dari Bujang, latihannya teori praktek dari Bujang, menghadapi berbagai orang, berbagai masalah, ya. Itu jadi jangan sampai semua bidang itu kau kerjakan sendiri, ya, kau kerjakan sendiri. Kalau Anda itu bidangnya hanya bidang bos atau manajer atau asisten, Anda nggak membidangi menyelesaikan masalah, ya Anda harus mengundang orang yang biasa menyelesaikan masalah, begitu. Kalau Anda nggak punya uang, kalau Anda mau mengundang nggak punya uang,
Ya, Anda kan bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anda nggak boleh alasan. Nggak punya uang, kayak nggak punya, ingin berhasil nggak usah alasan. Ya, nggak usah alasan. Bagaimana, yang penting berdoa. Contohnya saya, ya. Contohnya ya, banyakkan orang kan yang gagal itu kan selalu alasan. Alasan nggak punya uang, alasan ini dan itu. Karena apa? Mereka kok gagal? Karena mereka alasan. Karena mereka alasan apa? Karena mereka menganggap keberhasilan itu dari hanya kemampuan dia sendiri. Contohnya, ada orang mencari, ada orang dari Sumatera ya menuju Jawa mencari orang yang bisa menjawabnya. Tapi dia lupa doa, hanya mencari saja. Akhirnya nggak ketemu-temu. Ya, berarti orang nggak berhasil itu karena dirinya merasa bisa mewujudkan keberhasilan. Padahal itu tidak begitu. Harus minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus berdoa. Nah, contohnya orang yang dari Sumatera itu gak ketemu-temu, dia hanya mengandalkan kemampuan dia, gak mau berdoa, gak temu-temu. Ya, cari orang yang bisa menjawabnya. Dari Sumatera ke Jawa Timur ya, gak ketemu-temu. Setelah dia mau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya mudah saja, akhirnya ketemu saya. Ya, padahal saya nggak mengira kalau kedatangan orang itu, saya juga nggak tahu jawaban apa yang harus saya untuk menjawab dia. Ya, karena doa dia sudah dikabulkan, akhirnya pertanyaan dia saya langsung bisa menjawab, dan jawaban saya bisa memuaskan kepada dia, dan saya pun tidak sulit. Akhirnya begitu. Jadi kadang-kadang orang gagal hanya mengandalkan kemampuan dia sendiri. Ya, karena dia sudah merasa bisa, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa membiarkan. Tapi kalau mau berdoa, nyatanya walaupun permasalahan apapun saja sulitnya, kalau berdoa nyatanya ya mudah-mudah saja. Contohnya saya itu selalu mempersiapkan doa, karena sewaktu-waktu ada kendala di lapangan. Karena saya nggak tahu, contohnya saya nggak tahu ya, pada suatu hari mulai pagi sampai siang, sampai malam, sampai besoknya, saya kan nggak tahu kendala apapun yang akan terjadi. Siapa yang saya hadapi saya nggak tahu, solusinya nanti di mana nggak tahu. Ya, lah itu kalau kita nggak tahu, kita harus mengandalkan doa-doa kita yang sudah kita asah sebelumnya. Jadi doa itu supaya makbul itu harus diasah sebelum dipakai. Ya, makanya saya membiasakan mengasah doa. Sebelum kita pakai, kita asah tiap hari. Tujuannya sewaktu-waktu nanti ada kendala, kapan saja, di mana saja, ya, baik malam atau siang, bisa untuk dicabut, doanya itu dicabut supaya segera dikabulkan. Karena kalau bagi mereka yang gagal itu kadang-kadang punya doa yang makbul tapi nggak mau berdoa, karena dia punya ilmu pengetahuan ya, entah dari kuliah entah mana, dia menyatakan wah ini berdasarkan ilmu kuliah ini nggak berhasil. Itu biasa begitu, sehingga dia lupa doa. Tapi saya kok setiap permasalahan berhasil, karena apa? Nah, justru dengan
suasana yang nggak mungkin berhasil itu kalau pakai doa itu berhasil. Syaratnya doanya makbul dan yakin. Makanya setiap saya mengalami kendala apapun, banyakkan orang itu alasan ini dan itu, mau melangkah, saya nggak alasan, saya langsung berdoa kepada Tuhan yang Maha. Akhirnya apa? Ya lancar-lancar saja, ya. Jadi kalau Anda ingin berhasil, Anda harus siap doa yang makbul, ya. Kalau Anda ingin berhasil, Anda harus selalu mengasah doa. Ibarat pisau diasah terus supaya tajam sewaktu-waktu nanti digunakan. Itu bisa. Tapi kalau nggak pernah diasah kan nggak bisa. Kalau sudah tajam, biasanya kendala di lapangan kok gagal. Karena apa? Dipengaruhi oleh pemikiran dia, ya, baik dari informasi atau dari kuliah atau dari mana yang menyatakan bahwa wah ini nggak mungkin berhasil. Nah, akhirnya ya doanya nggak dicabut. Sebetulnya doa itu untuk mengatasi ya keadaan-keadaan yang sulit, yang kita sudah jalan buntu, otak logika kita sudah nggak masuk, ya logika kita sudah nggak masuk, ya sudah jalan buntu. Nah, itu kesempatan kita berdoa. Jangan sampai permasalahan yang kita hadapi kalau nggak logika terus kita nggak doa, nah itu jangan sampai akhirnya gagal. Kalau kita sudah nggak punya logika, kita sudah jalan buntu, sudah nggak punya pemikiran harus kemana, kita harus yakin doa. Itu terbukti itu. Saya dan teman-temannya begitu. Walaupun apapun mereka alasan, kadang-kadang alasan, wah ini orangnya sulit, oh ini penyakitnya sudah parah, oh ini, wah semua alasan. Tapi saya nggak alasan. Justru mereka alasan, saya nggak alasan. Karena apa? Nah, saya pakai doa karena saya nggak tahu, ya. Kalau mereka alasan, itu saya pun kadang-kadang juga nggak tahu, ya harus bagaimana. Dan kalau saya sudah nggak tahu harus bagaimana, nah itu kesempatan doa kita sudah kita asah. Nah, sudah tajam itu kita cabut supaya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya beri solusi, ya akhirnya berhasil. Begitu. Contohnya, saya kan biasa mendamaikan seseorang. Banyakkan orang di sana-sana alasan ini dan itu, padahal punya doa yang makbul atau tapi enggak disalurkan karena mungkin yang dihadapi itu sudah sulit, dianggap sulit, nggak mungkin bisa diatasi. Nah itu akhirnya dia lupa dengan doanya. Nah, kalau saya ya langsung berdoa saja. Alhamdulillah, kesulitan apapun Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan solusi. Selalu memberikan solusi, ya. Tapi begitu caranya. Kalau kita sudah belajar, ya sudah mentok, sudah nggak tahu, ya entah terkendala uang, kendala teman, kendala apapun saja, kita berdoa. Alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Ya begitu. Itu bagi orang-orang yang ahli doa dan paham bagaimana cara doa ini sebetulnya supaya untuk mendoai apa yang bermanfaat, ya. Apa kadang-kadang orang itu dipancing-pancing doanya makbul, tapi dipancing-pancing oleh iblis supaya mendoai orang yang tidak manfaat, bahkan merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya punya teman, ya doanya makbul, tapi dia nggak memahami
godaan-godaan itu akhirnya terpancing. Akhirnya doa yang makbul itu ibarat kita punya pisau ya yang tajam. Untuk pisau itu kekuatannya hanya untuk mencukur rambut umpamanya. Kok untuk dipukul untuk memotong kayu besar, lo kan nanti jadi rusak. Ya kan harusnya kan untuk nyukur rambut saja. Kalau untuk memotong pohon yang besar ya harus pakai sensor. Ya kan gitu seharusnya. Tapi kadang-kadang kita dipancing-pancing dengan anak kita yang belum, kan pemikirannya belum dewasa. Kadang-kadang dengan orang tua kan belum dewasa, kadang-kadang perkataannya menyakitkan orang tua. Akhirnya kita terpancing, akhirnya kita mendoakan yang jelek-jelek. Itu akhirnya apa? Doa kita nggak bermanfaat, akhirnya habis. Makbulnya doa habis di situ. Lah sewaktu-waktu kita butuh untuk hal yang bermanfaat sudah nggak tajam lagi. Dan makanya bagaimana solusinya? Solusinya kita harus paham supaya kita nggak terpancing emosi. Itu kita harus memahami dua hal, yaitu apa? Di dunia itu ada orang yang sudah dewasa, pemikirannya ada yang belum. Kalau orang yang belum dewasa itu bagaimana supaya kita nggak terpancing emosi? Orang yang belum dewasa itu ya walaupun umurnya sudah tua, walaupun itu kadang-kadang pemikirannya ya belum tentu dewasa, atau orang yang sudah mendekati pikun atau setengah pikun itu ilmu kedewasanya hilang, akhirnya ilmunya seperti anak kecil lagi. Makanya kita jangan terpancing itu. Caranya bagaimana supaya kita nggak terpancing emosi? Ya ibarat di sana-sana saya berhasil supaya orang nggak terpancing emosi sehingga bisa berhasil. Caranya yaitu anggap saja orang-orang yang bicaranya nggak baik, memarahi kita, memfitnah kita, ngerasani kita ya, kita supaya kita nggak emosi, nggak mendoakan jelek kepada mereka, itu anggap saja mereka itu orang yang belum dewasa, masih anak kecil. Walaupun dia umurnya sudah tua, tapi anggaplah anak kecil. Kalau anak kecil itu ngencing kepada kita, bioli kepada kita, biraki kepada kita, ya berhubung anak kecil ya malah kita mandiin, ya kita bersihkan, kita sayang, kita beri minum, kita suapin, begitu ya. Nah bagaimana supaya kita bisa sadar, bisa merawat dia, orang-orang yang belum dewasa, bisa kasihan kepada dia? Kita harus mendewasakan diri. Nah, kalau kita nggak bisa mendewasakan diri, bagaimana caranya kita? Ya kita harus bergaul orang-orang yang semakin dewasa pemikirannya. Kalau kita sudah bergaul dengan orang yang lebih dewasa daripada kita kok tetap gagal, kita cari yang lebih tinggi lagi. Gagal ya cari yang lebih tinggi, begitu. Contohnya Rasulullah itu kan akhlaknya tinggi ya. Nah, itu bisa dicontoh. Contohnya Rasulullah, contohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dijelekin orang malah diperbaikin terus menerus sampai orang itu mengatakan baik kepada Nabi Muhammad SAW. Nah begitu ya. Contohnya saya sendiri
Apakah saya sendiri langsung dewasa pemikirannya? Ya tidak, karena saya berangkat dari lahir kan masih kecil, kemudian dirawat. Akhirnya saya semakin dewasa pemikiran saya. Akhirnya saya bergaul orang yang lebih tinggi dengan saya semakin tinggi lagi. Saya bergaul terus orang-orang. Akhirnya bagaimana? Orang-orang yang bergaul kepada orang-orang yang dewasa lebih tinggi akhirnya punya SDM yang luar biasa untuk menghadapi mereka-mereka yang kedewasaan lebih rendah. Karena apa? Orang-orang yang kedewasaannya lebih rendah ini yang perjuangkan orang-orang yang kedewasaannya lebih tinggi, ya. Makanya kalau Anda ya menghadapi kendala itu sebetulnya mudah saja. Anda harus berhubungan dengan orang-orang yang pemikiran kedewasaannya lebih tinggi. Begitu sebetulnya solusinya. Kalau Anda hanya bergaul kepada orang-orang yang kedewasaan lebih rendah, akhirnya apa? Anda enggak punya SDM, sehingga Anda malah terpengaruh dengan mereka, ya. Karena Anda enggak punya SDM, atau kalau Anda enggak terpengaruh, kadang-kadang Anda stres karena enggak tahu caranya, karena Anda mungkin ditekan oleh mereka. Tapi kalau Anda selalu bergaul orang yang lebih tinggi kedewasaannya, itu Anda punya SDM, punya kekuatan baik secara fisik, secara mental, secara doa, sehingga menghadapi mereka orang yang dewasa lebih rendah itu Anda semakin mudah. Begitu caranya. Contohnya teman-teman saya atau saya sendiri itu, saya semakin bergaul kepada orang-orang yang dewasa lebih tinggi, saya semakin punya SDM, punya tenaga yang luar biasa. Akhirnya bisa untuk membantu mereka-mereka. Saya nggak mudah marah, nggak mudah putus asa untuk menghadapi mereka-mereka orang yang lebih bawah kedewasaannya. Kadang-kadang orangnya itu lebih tua daripada saya, tapi kedewasaannya kadang-kadang lebih tinggi saya, mereka lebih rendah. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Kalau mereka orang yang lebih tua atau bahkan atasan kita, bagaimana caranya? Caranya kita jangan langsung menasehati, nada-nada menasehati. Kalau kita itu berhadapan orang yang lebih tua atau atau atasan kita, itu kita jangan berlagak menasehati. Bagaimana caranya? Kita cerita saja. Cerita, Pak, alhamdulillah Pak, saya di sana menyelesaikan masalah ini alhamdulillah berhasil Pak. Ternyata permasalahan di sana saya itu karena begini, begini itu. Akhirnya bagaimana? Seandainya atasan kita itu sudah mengerti, kedewasaan sudah tinggi, dia kan mudah mengeceknya kepada apa yang kita kerjakan, sehingga pekerjaan selanjutnya apa dia bisa tahu. Seandainya atasan kita lebih rendah kedewasaannya, akhirnya mereka semakin tinggi juga kedewasaannya. Begitu caranya, ya. Jadi begitu, ya. Akhirnya bagaimana? Kita ke bawah juga manfaat, ke atas kita manfaat. Begitu, ya. Kita ke bawah contohnya anak-anak kita, istri kita, ya. Ke atas itu contohnya kepala desa kita, dan pejabat. Ya begitu. Alhamdulillah, kalau kepada atasan ya kita menghormat, ya kita cuma menceritakan hasil karya kita ke bawah, ini Pak, begitu. Itu saya kerjakan, alhamdulillah barokah sekali, ya. Makanya Anda teman-teman, ya, seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia,
ya. Jangan putus asa kalau ingin berhasil, ya. Jangan putus asa, ya, kalau ingin berhasil, ya. Karena mereka itu, ya, kadang-kadang walaupun kita itu menghadapi orang yang lebih bawah daripada kita, belum tentu kalau kita nasihati langsung itu belum tentu mereka sadar. Karena apa? Mereka ya sangat lemah sekali pemikirannya. Ya bagaimana caranya? Ya kadang-kadang walaupun saya itu ke bawah, ya kadang-kadang hanya cerita. Ya hanya cerita. Kecuali kalau mereka sudah mampu kita berikan nasihat, ya kita nasihati yang sesuai yang dia mampu. Yang belum mampu kita tahan dulu. Karena menyampaikan suatu hal itu harus itu otak yang menerima, ya. Makanya bagaimana kita untuk mendireksi otak-otak mereka itu kira-kira ilmunya sejauh mana? Gampang saja, ya, kalau kita tahu. Bagaimana? Ya kita relax omong-omongan, kita cerita. Nanti kan kalau dia responnya enggak begitu semangat atau agak cemberut, itu menandakan mereka tuh kelasnya bawah. Berarti perlu kita amati bagaimana cara kita membantu dia, begitu. Nah, kalau mereka sudah lebih tinggi kedewasaan, bagaimana kita berbicara supaya mereka lebih dewasa lagi, supaya SDM-nya lebih meningkat, begitu, ya. Karena mulai dulu sampai sekarang keberhasilan itu hanyalah ditempuh dengan kedewasaan, ya. Orang semakin dewasa pemikiran, semakin dia punya kekuatan yang luar biasa untuk membantu orang-orang yang kedewasaan masih rendah, begitu. Sehingga solusinya kita harus bergaul kepada orang-orang yang lebih dewasa. Kalau kita ingin bisa membantu orang-orang yang kedewasaan kurang, akhirnya bagaimana? Kalau kita berhubungan ke atas yang orang yang lebih dewasa, akhirnya bagaimana? Kita mendapatkan suatu bantuan baik secara fisik, secara mental, secara kekuatan lahir dan batin. Tapi kalau kita hanya bergaul kepada mereka orang yang tidak dewasa, akhirnya kita berat karena nggak ada bantuan dari orang-orang yang positif. Akhirnya kita berat. Kalau berat pemikiran berat, akhirnya biasanya menjadikan penyakit, ya. Karena jantung kita, karena kita nggak mendapatkan solusi, akhirnya otak kita berusaha cari solusi, jantung kita diplesir, akhirnya ada yang punya penyakit jantung, ada yang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu solusinya bagaimana? Kita supaya pemikiran kita enggak diplesir di luar kemampuan, bahkan enggak berhasil, caranya bagaimana? Ya kita harus berhubungan orang-orang yang lebih dewasa, akhirnya kita bisa terbantu, akhirnya kita pemikiran kita bisa nyaman, akhirnya otak kita enggak kita plesir di luar kemampuan, akhirnya jantung kita enggak diplesir di luar kemampuan, akhirnya jantung kita sehat, otak kita sehat, dan lain-lain sebagainya kita sehat. Tapi kalau kita enggak mau berhubungan dengan orang-orang yang lebih dewasa, kita enggak akan mendapat bantuan. Kalau kita hanya berhubungan dengan orang-orang yang kedewasaan rendah, dia itu kan orang-orang
dewasanya rendah ya kadang-kadang malah mencaci, nah, dan mengolok-olok segala macam. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang lebih tinggi dewasaannya sehingga kita bisa terbantu, kita bisa kuat mental kita. Akhirnya bagaimana? Walaupun kita diajak dibully di segala macam oleh orang-orang yang belum dewasa itu, kita malah bisa memberikan solusi kepada mereka, memberikan nasihat atau memberikan strategi supaya mereka sadar. Itu sudah terbukti. Saya dengan contohnya saya sendiri, saya selalu berhubungan orang-orang yang pemikiran dewasa. Akhirnya bagaimana? Saya bisa menghadapi mereka orang yang belum dewasa. Akhirnya mereka semakin dewasa, akhirnya damai. Akhirnya dia berhenti untuk mengolok-olok, ada saya semakin berhenti. Begitu. Itu akhirnya bagaimana? Kita nggak jantungan, jantung kita nggak diplosir di luar kemampuan. Ya, bisa akhirnya apa? Bagaimana saya? Akhirnya orang-orang yang belum dewasa itu akhirnya semakin dewasa. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa rukun kompak dengan saya karena mereka semakin dewasa. Begitu akhirnya menjadi tenaga dewasa. Akhirnya mereka bisa membina bawahan-bawahannya yang belum dewasa. Itulah. Jadi orang-orang yang semakin dewasa pemikirannya itu daya jualnya itu semakin tinggi, kemampuannya baik secara mental atau secara apapun saja. Begitu. Nanti akhirnya bisa dengan kedewasaan kita, akhirnya mereka bisa rukun kompak. Rukunnya bagaimana? Yang punya uang bisa menyalurkan uangnya kepada orang yang perlu dibantu. Yang bisa menyelesaikan masalah, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah. Orang yang kesenjangan soal bidang apa bisa dibantu. Nah, itu. Jadi kita jangan sampai putus asa di keadaan apa saja, karena manusia sama saja. Semua manusia sama saja. Ya, sama saja pernah menangis. Saya semua pernah menangis, ya. Seandainya teman-teman ini ada yang menangis, semua orang itu pernah menangis. Karena apa? Enggak ada orang langsung dewasa. Ya, orang pasti menghadapi dari bawah. Dari bawah ada kesulitan sampai menangis-nangis. Saya pun juga pernah menangis. Siapapun saya pernah menangis menghadapi kendala yang berat. Nah, setelah didatangi atau mendatangi orang yang dewasa lebih tinggi, disitu dilatih sedikit demi sedikit. Akhirnya nangisnya hilang. Akhirnya kedewasaan semakin tinggi. Sewaktu-waktu ada orang yang menangis, nah itu dia sudah tahu saya dulu pernah menangis. Nah, kesembuhan saya itu nggak menangis itu begini-begini, ya saya bisa membantu mereka begitu. Mereka akhirnya begitu, ya anggapannya. Saya juga begitu. Makanya bagi anda yang masih menangis, itu saya tahu dan sudah saya bantu. Bantuan saya bagaimana? Berhubung yang nangis ini banyak, ya saya punya anda teman-teman yang menangis ini kan punya teman dekat, ya. Nah, ini teman-teman dekat anda, ya, teman-teman dekat anda itu saya akan punya video. Barangkali video saya ini bisa didengar oleh teman-teman dekat anda, ya, sehingga bisa untuk membantu anda nanti, ya. Karena yang sudah kan begitu. Saya itu menyebarkan suatu kebaikan dari muda sampai sekarang. Itu selalu saya mendapatkan solusi. Caranya bagaimana kalau menghadapi orang banyak? Ya dengan saya, ya kadang-kadang saya secara offline, kadang-kadang online. Kalau lewat YouTube ini nanti kan teman-teman dekat anda atau tetangga anda siapa kan insya Allah kan mendengarkan YouTube ini atau menonton YouTube ini, sehingga mereka berusaha
meningkatkan SDM dia, sehingga dengan SDM mereka semakin mampu, nanti kan bisa untuk membantu Anda yang menangis kan. Enggak, kalau saya langsung menghadapi Anda itu ya ada yang bisa secara offline, cuma itu saja saya hanya menyampaikan hal-hal penting, tapi enggak semuanya. Tapi jangan khawatir, saya kan juga baik secara online atau offline saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara Anda atau orang tua Anda atau teman Anda, baik secara offline atau online, kan saya sampaikan kepada mereka atau lewat YouTube, sehingga Anda yang masih menangis ini jangan khawatir Anda, ya jangan khawatir, ya jangan khawatir, ya. Terus jangan putus asa, ya, karena apa itu untuk menguji sejauh mana Anda yakinnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu hanya menguji. Kalau Anda mau berdoa, Anda mau sabar, Anda mau belajar, ya, Anda mau menonton YouTube saya ini atau video saya ini, nanti Anda semakin memahami, Anda semakin ketawa, insya Allah bahwa Anda tidak putus asa. Saya dan teman-teman kan umurnya sudah banyak, ya, sudah mengalami dari berbagai tantangan hadapan. Jadi memang ada prosesnya dari situ, ya. Jangan khawatir. Tuhan Yang Maha Esa itu nggak menipu, ya, nggak pernah menipu. Makanya silahkan untuk memahami apa maksud Tuhan Yang Maha Esa menjadikan dunia itu apa, terus langkahnya apa, terus apa kalau kita menghadapi. Silakan, ya, belajar, atau Anda bertanya, atau silahkan share, like, dan komen, ya, tombol loncengnya, ya, silahkan, ya, komen, ya, silahkan bertanya apa yang Anda tanyakan, apa yang menjadi keluhan Anda, ya. Yang penting Anda jangan putus asa. Ya, terima kasih. Silahkan pertanyaan Anda apa? Ya, ini yang mau tanya apa? Apakah Anda tanya tentang mengapa saya tidak berhasil kesehatan jasmani rohani saya? Mengapa saya tidak berhasil tentang ekonomi saya? Mengapa saya selalu gagal? Terus solusinya apa? Penyebabnya apa? Lalu saya begini penyebabnya apa? Anda nggak tahu, silahkan tanya kepada saya juga bisa, ya. Lalu saya begini kok nggak gagal, penyebabnya apa? Terus solusinya apa? Silahkan tanya. Cara actionnya bagaimana? Silahkan tanya, ya. Karena apa? Saya bisa, ini resikonya saya berat, ya. Karena apa? Kebisaan saya nanti kalau nggak saya salurkan, nanti saya ditanya oleh Tuhan Yang Maha Esa kalau saya sudah meninggal dunia. Mengapa kebisaan Anda nggak kau gunakan yang bermanfaat? Makanya Anda sekarang saya beri waktu, ya. Apa yang menjadi kendala Anda, ya, mengapa Anda gagal, mengapa? Silahkan tanya, ya. Anda nggak tahu penyebab, silahkan tanya. Anda nggak tahu solusinya, silahkan tanya. Anda nggak tahu cara action, silahkan tanya. Anda nggak tahu tentang kesehatan jasmani rohani, silahkan tanya, nggak? Gitu. Ya, teman-teman, karena ini tujuan saya untuk menemani Anda, ya.
semua seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia, ya, supaya apa, kita nggak dimakan iblis, ya. Kalau kita menyendiri, kita akan dimakan iblis. Karena hidup itu nggak boleh menyendiri. Hidup itu harus kerja sama, terkait, harus saling berhubungan, ya. Saya sendiri juga nggak sendirian, saya sendiri melibatkan banyak orang, ya. Karena apa? Karena melibatkan banyak orang kan akhirnya bisa lancar kita, ya. Contohnya kalau kita melibatkan banyak orang, di situ kan ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ahli menyelesaikan masalah, ada orang ahli kesehatan jasmani rohani, ada dokter, ada ini dan itu. Kalau kita melibatkan orang banyak, ya kita enak, ibaratnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, jadi enak gitu. Kalau kita menyendiri ya berat, semua kita pikir sendiri ya berat, gak akan berhasil. Karena apa? Kalau kita pikir sendiri kan hanya otak satu, nah makannya kita itu hanya terbatas, gizinya terbatas, nggak mampu kita untuk berpikir, nggak mampu. Nah supaya kita punya kemampuan bagaimana? Ya kita harus melibatkan banyak orang yang perlu kita libatkan. Atau Anda melibatkan saya, bertanya kepada saya, silahkan, ya. Ya, seperti kita itu berumah tangga, bernegara, berteman, kan melibatkan banyak orang, ya. Jadi begitu caranya. Kalau Anda kadang-kadang Anda ini merasa di dunia ini sudah nggak ada orang baik, padahal tetap banyak orang baik, cuma Anda kan nggak tahu, ya, nggak tahu orang baik itu seperti apa, terus bagaimana kerukunannya, bagaimana, kan Anda nggak tahu karena Anda kurang hubungan. Makanya Anda silakan tanya. Kalau Anda nggak tahu, nggak tanya, malu bertanya, sesat di jalan. Karena Anda kurang hubungan, akhirnya kan nggak tahu, begitu, ya. Nah dengan Anda nggak tahu, akhirnya bagaimana? Di dunia ini berhubung yang Anda tahu itu hanya orang-orang yang jelek, akhirnya Anda nggak tahu orang-orang yang baik itu banyak. Akhirnya kok Anda menganggap dunia itu isinya hanya orang jelek, akhirnya Anda putus asa, akhirnya Anda nggak bangkit-bangkit, Anda nggak meningkat-meningkat, baik secara SDM atau secara pemikiran, secara fisik dan mental nggak meningkat-meningkat, secara ekonomi nggak meningkat-meningkat Anda, ya. Makanya teman-teman seluruh Nusantara dan seluruh dunia, Anda silahkan, ya, untuk melibatkan banyak orang supaya Anda mengetahui mana orang yang belum dewasa dan tidak. Kalau Anda nggak melibatkan banyak orang, otomatis Anda terlibat terus orang-orang yang belum dewasa. Akhirnya Anda nggak bisa membedakan mana orang yang sudah dewasa, belum dewasa. Anda nggak tahu penyebabnya, Anda nggak tahu solusinya, Anda nggak tahu cara ekstra, akhirnya Anda gagal terus, ya. Iya, yang dimaksud gagal, Anda gagal di dalam profesi Anda, gitu. Ya profesi Anda apa, gitu. Kalau profesi Anda di bidang kekayaan, berarti Anda harus supaya berhasil dalam kekayaan, akhirnya kekayaan Anda bisa untuk membantu mereka-mereka orang yang miskin. Kalau Anda di bidang menyelesaikan masalah seperti saya, berarti Anda yang pemula-pemula itu supaya berhasil semakin meningkat untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana caranya, ya.
Begitu. Akhirnya kalau Anda sudah berhasil menyelesaikan masalah, Anda bisa salurkan ke orang-orang yang bermasalah itu. Jadi yang dimaksud berhasil itu berhasil di dalam profesi Anda atau cita-cita. Atau cita-cita Anda, profesi Anda. Berhasil di dalam profesi Anda. Sehingga kalau sudah banyak orang berhasil dalam profesi yang masing-masing, itu nanti kan enak, kita bisa bekerja sama melibatkan banyak orang, akhirnya enak. Akhirnya keadilan ini semakin terwujud. Nah, berhubung Anda kurang melibatkan banyak orang, sehingga Anda nggak bisa membedakan mana orang yang sudah berhasil, mana yang belum. Sehingga Anda nggak bisa mengamati sebenarnya kesulitan Anda, penyebab Anda itu apa, seharusnya Anda harus datang kemana. Itu akhirnya Anda nggak tahu. Begitu. Makanya rajin-rajinlah belajar untuk melibatkan banyak orang yang perlu Anda libatkan. Ya. Di sini bukan saya orang yang paling hebat, enggak. Selama masih hidup kita terus belajar. Ya. Terus belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, ya akhirnya kita gagal. Karena apa? Ingatan kita semakin lupa. Begitu. Seandainya kita tua sudah mati, ya, akhirnya ilmu kita kan bisa diwaris oleh mereka-mereka. Akhirnya ada yang menggantikan. Nah itu. Kalau seandainya nggak ada orang-orang yang pemikirannya belum dewasa ini nggak ada, nah kita yang sudah dewasa mau berjuang kemana? Ya kan enggak itu. Lah orang yang belum dewasa itu sudah biasa. Kalau kelakuannya begini begitu, pembicaraan begini sudah biasa. Kalau kita selalu mendewasakan diri, bergerak dewasa, kita bisa ya'fu anin nas, kita bisa mengampuni manusia. Kalau kita kurang hubungan dengan orang-orang yang pemikiran sudah dewasa, akhirnya bagaimana? Kita nggak bisa mengampuni seseorang, karena orang yang belum dewasa ya begitu itu. Ibarat anak kecil ngencing diraki, itu kita nggak bisa mengampuni, bahkan kita nggak bisa merawat mereka, karena mereka yang belum dewasa itu harus diampuni dan dirawat. Kalau kita nggak bisa mengampuni pada mereka, berarti kita itu belum dewasa, berarti kita harus dibantu oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nah, supaya kita segera mendapat bantuan orang-orang pikiran sudah, kita mendekatlah. Ya, kita jangan menjauh, malah didekati jangan menjauh. Nah, kita dekati ya dekat. Kalau orang sudah dewasa, supaya orang sudah dewasa sebenarnya tahu yang membantu Anda, tapi Anda berusaha menjauh terus, akhirnya mereka menghadapi yang bisa dijangkau. Begitu. Kalau Anda ingin cepat berhasil, ya Anda kalau dekati orang-orang yang sudah dewasa jangan menjauh. Nah, begitu. Akhirnya nanti Anda enak, ya, mengetahui, kalau berhubungan dengan orang yang sudah dewasa, semakin kedewasaan bagaimana, Anda semakin tahu. Kalau menghadapi orang yang belum dapat, semakin tahu, sehingga Anda nggak tegang. Kalau Anda nggak tegang, akhirnya jantung Anda normal. Kalau semakin tegang jantung Anda, ya otak Anda itu berpikir cari solusi, tapi Anda sudah diberikan solusi tapi selalu menghindar. Akhirnya Anda cari solusi terus tapi nggak mendapatkan solusi, akhirnya jantung Anda diplesir terus karena ada tuntutan keluarga, tuntutan dari sini. Akhirnya jantung Anda diplesir terus. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit jantung, atau jantung lemah, atau detak jantungnya kurang. Akhirnya darah tinggi, yang parah stroke. Itu saya baik secara online atau offline, saya tahu orang, karena saya juga membantu mereka-mereka yang bermasalah itu, memotivasi mereka-mereka, alhamdulillah mereka semangat. Itulah teman-teman, pembicaraan saya ini nggak ada habis-habisnya kalau saya teruskan. Maka dari itu silakan tanya saja apa yang Anda keluhkan, ya.
tanya saja, ya. Umpamanya Anda mempunyai keluarga yang sakit atau mempunyai teman, atau jadi apa yang dari kegelisahan Anda itu apa? Tanyakan. Karena apa? Kegelisahan Anda ini kalau nggak Anda tanyakan, ya Anda nggak akan mampu. Hah? Insya Allah nggak akan mampu. Karena apa? Kecuali Anda sudah tahu penyebabnya, sudah tahu solusinya dan cara actionnya, Anda nggak usah tanya. Dan Anda sudah bisa kesaksian berhasil mulai tingkat bawah sampai atas. Nah, itu Anda nggak usah bertanya, bahkan menjawab pertanyaan itu bisa. Kalau Anda masih mengeluh, nah itu harus tanya, harus tanya, ya. Tapi semuanya itu tergantung Anda, ya. Itu semua keputusan Anda, berhasil dan tidaknya tinggal keputusan Anda bagaimana. Kalau Anda semakin parah, nah, untuk gagal paham, Anda menyalahkan orang lain. Akhirnya Anda nggak bisa menyalahkan diri sendiri, akhirnya nggak bisa membenahi diri sendiri. Karena keberhasilan Anda itu ya Anda menyalahkan diri sendiri, membenahi diri sendiri. Akhirnya mana yang kurang bagus, itu keberhasilan Anda. Kalau Anda hanya menyalahkan orang lain yang berhasil, kalau orang lain itu bisa merubah diri, bisa menyadari, akhirnya orang lain yang berhasil, Anda akhirnya nggak berhasil. Lebih baik Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Saya juga menyalahkan diri saya sendiri, selalu menyalahkan, selalu introspeksi, selalu membangun. Nah, akhirnya apa? Di sana-sana sudah semakin banyak orang. Dengan saya menyalahkan diri saya sendiri, akhirnya saya akan memberikan contoh yang baik. Akhirnya mereka ikut menyalahkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Semakin meningkat. Nah, kalau kita memberi contoh selalu menyalahkan orang lain, ya mereka lingkungan Anda yang mencontoh Anda. Nah, meniru, menyalahkan orang lain, akhirnya nggak meningkat, kecuali orang-orang yang sudah menyalahkan dirinya sendiri. Begitu. Terima kasih. Ya, silahkan like, share, dan komen, tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.